Kalau mau bubarin, dia dari dulu bubarin, Pak. Mestinya ya. Tetapi pertanyaan Anda terlambat juga. Saya kan baru jadi menteri. Oh iya betul. Saya salah nanya dengan Anda ya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bapak Mahfud MD. Ada di. Langsung nih Pak. Oke. Ini pertanyaan seru sekali. Saya nggak tahu harus bagaimana. FPI RIP. Rest in peace. Iya. Betul ya? Iya, kita sebenarnya dia RIP-nya RIP sendiri sih secara hukum, bukan kita yang buat RIP. Jadi begini, menurut undang-undang ormas yang mau mempunyai surat keterangan terdaftar atau berbadan hukum itu harus mendaftar kepada pemerintah. Betul. Dan setiap pendaftaran itu diberi waktu 5 tahun. Ini SKT ini kan? Iya, SKT. Dia ya SKT ke Kementerian Dalam Negeri, ormas. Nah, dia waktunya SKT yang terakhir tuh berakhir tanggal 20 Juni tahun 2019. Berarti udah nggak ada dong. 20 Juni 2019 habis. Dia mau memperpanjang, tetapi ada tuntutan kalau memperpanjang harus menyesuaikan dengan undang-undang baru, dengan Perpu yang tahun 2017 itu. Ya. Nah, di situ dia nggak mau memperbarui. Pokoknya mau tetap ada ART lama. Ya kita nggak kasihkan itu. Kalau mau SKT keluar ya kita berikan dengan syarat ADART-nya itu diubah. Harus disesuaikan dengan isi undang-undang. Tapi dia kemudian karena datang memang pimpinannya membawa surat pernyataan pengurus ya ke Menteri Agama. Membuat surat pernyataan bahwa FPI meskipun ADART-nya seperti itu, mau membuat khilafah Islamiyah, hizbah, jihad dan sebagainya itu, tetapi akan tetap bekerja dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Nah, pemerintah menolak, kan surat pernyataan pengurus tidak sama dong dengan ADART. Kalau pengurus ganti, nanti bisa bukan saya katanya. Iya, betul. Tapi kalau ADART kan menjadi mengikuti dasarnya, betul. Lalu karena kita kasih begitu, mereka nyatakan ya sudah, kita tidak perlu SKT karena SKT itu hanya administrasi pemerintah untuk mendapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Oke, berarti sejak saat itu dia sebagai ormas itu bubar. De jure. Kenapa? Karena SKT-nya tidak ada sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi biasa, perkumpulan ya boleh kan. Organisasi biasa itu kan tidak harus pakai izin. Nah, tapi kan sekarang yang heboh di mana-mana adalah dari beberapa pihak mengatakan pemerintah ini enak sendiri, berani membubarkan, berani menghabisi FPI, padahal kebebasan berkumpul itu adalah hak asasi setiap manusia, yang mana harusnya ada undang-undangnya, harusnya kalau mau dihabiskan harusnya ada peradilan dulu, seperti itu Pak. Oh beda, jadi begini, itu terkait dengan asas legalitas. Nah, asas legalitas itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan berdasar aturan hukum yang ada lebih dulu. Nah, asas legalitas itu kalau di dalam hukum pidana memang harus diadili lebih dulu. Misalnya saya melakukan kejahatan, korupsi misalnya, selama saya belum diputus oleh ke pengadilan koruptor, saya tuh tidak boleh dinyatakan bersalah, meskipun mungkin ditahan dulu. Sebelum ada putusan pengadilan, saya tidak boleh dinyatakan bersalah. Gaji saya masih dibayar, tunjangan saya dibayar, dan macam-macam gitu. Saya koruptor. Sebelum ada putusan pengadilan, itu hukum pidana. Asasnya di hukum pidana itu disebutkan tidak ada orang dianggap jahat sebelum diputus oleh pengadilan berdasar undang-undang yang ada lebih dulu. Satu ya. Jadi ada putusan lebih dulu hukum pidana. Kalau hukum administrasi di mana-mana sanksi itu dijatuhkan lebih dulu. Maka tindakan pemerintah ini melakukan tindakan administrasi, misalnya melarang kegiatan HPH. Karena membakar hutan tanpa bertanggung jawab, cabut izinnya. Tidak ada pengadilannya. Baru kalau dalam hukum administrasi itu mereka yang dijatuhi sanksi itu kalau tidak terima gugat ke pengadilan, baru
Pengadilan nyatakan pemerintah salah, baru dikembalikan haknya. Nah sekarang kita larang ini kegiatannya, silakan gugat ke pengadilan. Oke. Kan Tapi begitu, kalau jadi. seperti itu, maka apa bedanya pemerintah kita dengan pemerintah Orde Baru zaman dulu? Ada koran dibredel, ada yang misalnya tidak setuju, pemerintah tidak suka, dibredel. Artinya pemerintah kita bisa membredel apapun yang mereka tidak suka. Enggak, itu kan tergantung pada perbuatannya. Ketika membubarkan itu, kalau pemerintah Orde Baru dulu kan cuma melarang gitu aja kan. Kamu larang terbit karena ini. Kalau kita kan ada alasan-alasannya. Anda tidak punya legal standing untuk mengatasnamakan organisasi. Kemudian ini kesalahan-kesalahan sesudah Anda tidak punya legal standing karena organisasi sudah de jure secara hukum bubar. Tapi di berbagai daerah masih ada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum mengatasnamakan dan menggunakan bendera itu. Maka kita nyatakan dilarang gitu. Nah kalau Anda ingin tahu kenapa, itu sudah ada semua. Sudah, saya baca, betul. Di dasar pertimbangannya kan ada, saya kan. Baca, Lakukan ini, lakukan ini. Apa nggak telat itu, Pak? Memang telat, betul. Jadi begini. Ini pertanyaannya menarik. Dua hal. Satu, telat. Sudah lama sebenarnya orang berteriak, pemerintah ini kok diem aja sih yang kayak gini. Iya kan gitu toh. Kan. Seharusnya kan sudah lama nih dibubarkan. Kita tanya, bagaimana caranya membubarkan sesuatu yang secara legal standing tidak ada? Gitu kan? Tetapi tidak punya legal standing kok masih mengatasnamakan FPI terus. Nah, disitulah kita katakan larang. Kita tidak menyatakan membubarkan loh. Bukan dibubarkan ya? Bukan menyatakan secara de jure bubar. Oleh karena secara de jure bubar, tidak boleh dia mengatasnamakan lagi organisasi untuk melakukan kegiatan karena legal standingnya secara jujur tidak ada, kan gitu bunyi putusan kita. Nah kalau tidak terima diuji mari di pengadilan, kan itulah hukum administrasi kita. Ya. Nah kan kalau kita baca alasan-alasannya Pak, alasan-alasan yang diberikan saat ini itu sebenarnya alasan-alasan yang sebenarnya nggak baru Pak. Nggak baru ya. Dari zaman saya betul kecil mungkin gitu ya, mungkin ada Pak. Nah pertanyaannya adalah kalau sekarang tiba-tiba ini dilakukan, satu, kok sekarang bisa, kenapa dulu enggak? Kita itu dulu masih berpikir melakukan pembinaan sesuai dengan perintah undang-undang. Semua organisasi yang ingin menghimpun aspirasi, membuat perkumpulan dalam rangka kebebasan berserikat berkumpul harus dibina. Lalu sepanjang tidak melanggar hukum, kan gitu aturannya. Tapi kan dari dulu ada ormas-ormas yang melanggar hukum. Iya, makanya kita bina dulu, jangan lakukan itu. Kok semakin kencang, rakyat juga semakin cemas. Ada yang mengatakan begini, tidak salah seorang anggota DPR ya, yang sekarang itu ya dibully orang karena kasus like sebuah situs gitu. Dia bilang begini, Pak Mahfud, ini ada seorang profesor namanya Hamdan Zulfa mengatakan nggak boleh membubarkan FPI. Lah ya Profesor Hamdan Zulfa, profesor yang lain sudah menyatakan, saya kan tinggal pilih profesornya. Coba Profesor Indriarto Senoaji, Profesor Romli Asma Sasmita, itu kan semua profesor kan gitu. Dan ini profesor beneran, profesor akreditasi oleh negara, bukan profesor hadiah dari sebuah universitas gitu. Nah, kalau mau bicara profesoran, tapi begini Mas, secara hukum ada 3 cara membubarkan sebuah perikatan itu atau menjatuhkan sanksi. 1 menurut hukum pidana, diadili dulu. 2 menurut hukum administrasi, dijatuhi sanksi dulu baru ke pengadilan kalau tidak terima. Lalu yang ketiga kalau hukum perdata, kesepakatan pihak-pihak baru pengadilan ngesahkan. Misalnya orang mau cerai, kan sepakat dulu suami istri, saya mau cerai deh. Bilang ke pengadilan. Kalau ini tidak sepakat, pengadilan tidak boleh dong. Kan gitu kan? Kalau hukum pidana, pelakunya tidak sepakat, pengadilan tetap memutus. Karena sudah jelas. Iya. Kalau hukum administrasi, pemerintah jatuhkan dulu. Gitu. Itu hukum administrasi. Jadi asas legalitas itu implementasinya ke hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi itu beda-beda. Jadi kalau mau berdebat soal hukum, bawa aja ke pengadilan. Nanti kan akan tahulah. Tapi saya yakin Pak Mahfud pasti nggak mungkin kalau Pak Mahfud tidak mendengar apa yang sebagian orang bicara di luar, nggak mungkin, ya kan? Yang pertama adalah apakah dulu itu
nggak dibubarkan karena itu jadi alat negara, ada yang ngomong gitu. Terus apakah sekarang karena mengancam politik makanya dia dibubarkan secara paksa? Bukan dibubarkan ya, dilarang. Ya, dilarang melakukan kegiatan. Dilarang melakukan kegiatan itu. Apakah sekarang karena posisi politik terancam makanya dia dilarang gitu? Kalau dulu dibiarinin aja, kalau sekarang baru dilarang. Nah, memang saya juga ngomong Pak. Kalau mau bubarin, dia dari dulu dibubarin, Pak. Mestinya ya. Tetapi pertanyaan Anda terlambat juga. Saya kan baru jadi menteri. Oh iya betul. Saya salah nanya dengan Anda ya. Kan saya baru jadi menteri. Akhir tahun 2019. Dan baru membubarkan pada juga 2020 setahun baru. Itu pun saya sudah berusaha membina Mas Dedi. Pertama, ketika saya masuk orang ribut kan, kenapa Rizik Syihab nggak boleh pulang? Saya tanya, mana? Kalau mau pulang lapor ke saya pulang kan, dia warga negara. Tapi dia enggak mau, pokoknya enggak mau dibantu oleh pemerintah gitu. Malah memaki-maki dengan sumpah. Demi Tuhan saya tidak mau dibantu oleh pemerintah dolim gitu. Sudah. Nah sesudah itu dia ngurus sendiri bisa. Kita buka izin untuk pulang, ya sudah. Karena dia sudah sebagai warga negara mau pulang, saya buka pintu. Saya bilang ke Presiden, Pak ini udah boleh pulang. Secara hukum ya harus boleh. Karena menurut Undang-Undang Dasar tidak boleh warga negara itu dihalangi untuk tinggal dan datang kemanapun. Ya sudah kata Presiden, berikan hak hukumnya. Maka saya umumkan, boleh pulang, boleh dijemput, tapi diantar oleh aparat sampai ke Petamburan, sampai ke rumahnya. Ya, ini bukannya Bapak yang akhirnya jadi masalah karena ada orang yang mengatakan bahwa ini harusnya yang bersalah adalah Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud mengatakan boleh dijemput. Nah, begitu boleh dijemput, memang jemputlah mereka. Kaitannya dengan itu, Pak Ridwan Kamil mengatakan itu. Dia katakan harusnya Pak Mahfud yang diperiksa. Saya kan membuat diskresi. Buat diskresi orang boleh pulang dan boleh dijemput asal tidak melanggar protokol kesehatan dan diantar ke rumah. Nah sesudah peristiwa ini kan sesudah diantar ke rumah. Kan malam diantar ke rumah tanggal 10 itu jam 4 polisi saya suruh pulang semua udah. Tahu-tahu malam bikin acara sendiri yang sesudah diperingatkan masih melakukan itu sambil memaki-maki dan sebagainya. Itu sudah di luar diskresi. Pertanyaan saya adalah ketika dijemput di bandara, Pak, kan pasti terjadi keramaian. Kenapa Bapak bolehkan? Kan terjadi keramaian, Pak. Ya itulah yang disebut diskresi. Karena pertimbangannya pada waktu itu, kalau tidak diizinkan, kita khawatir meletus di berbagai tempat keributan. Salurkan aja ke bandara. Bandara itu berapa, Mas Dedi? Itu kapasitasnya tidak lebih dari 10.000. Jadi gini ya, intinya adalah terbaik dari yang terburuk gitu. Terbaik dari yang terburuk dan itu dibatasi sampai di Petamburan. Dan sudah diantar Petamburan kan selesai diskresi. Sesudah itu tidak boleh lagi melanggar gitu. Saya panggil Kapolda pada waktu itu Pak Nana dan Pak Pangdam. Besok diatur, biarkan orang jemput, tapi jangan melanggar protokol kesehatan, dikawal sampai pulang. Sesudah pulang selesai gitu. Kan gitu kurang baik apa coba? Justru menurut saya Bapak kebaikan. Iya, harusnya dilarang kan. Sekarang gini Pak, gimana caranya jemput beliau tidak melanggar protokol itu kan nggak mungkin Pak. Ya itu artinya apa? Ya mungkin saja kan. Artinya bandara tuh kan ada pintunya. Artinya diatur, jaraknya sekian, ininya sekian kan bisa diatur. Kalau bisa diatur kan tidak Bapak bubarkan. Kenapa? Oh, enggak, kan dibubarkan, tidak dibubarkan. Memang sampai jam 4 sore. Enggak, maksudnya kalau orang-orang yang bisa diatur kan pasti tidak akan jadi seperti ini. Kan Anda tahu bahwa ini enggak. Pelanggaran itu terjadi di Petamburan. Sesudah diantar ke Petamburan, bukan terjadi dari airport ke karena itu diskresi gitu kan. Diskresi. Karena itu diskresi. Dan di airport itu tertib. Kenapa? Mereka tidak merusak apa-apa. Bahwa ada kursi rusak itu karena mereka terlalu bersemangat kan. Habib Rizik turun lalu ada yang naik ke meja, Habib Rizik sambil teriak, jatuh kursi rusak. Dan mereka punya niat baik, datang sama yang rusak kami ganti gitu. Tapi bandara menyatakan terlalu kecil lah yang rusak, enggak apa-apa, sudah pokoknya udah selesai bebas gitu. Nah, memang provokasinya terlalu besar kalau Mas Dedi lihat, seakan-akan mereka itu dijemput oleh jutaan orang gitu ya. Padahal itu siaran itu ya biasa kan, di montase gitu, seakan berita kedatangan lalu ditempeli gambar 212 yang memang ratusan ribu orang, jutaan orang itu. Ini Habib Rizik datang jemput, gambarnya gambar lain. Sebenarnya Pak, kalau secara teknis
Mas Dedi bisa datang sekarang ke bandara di Terminal 3. Itu enggak muat 10.000 orang di Terminal 3 itu. Jadi 3 juta tuh omong kosong gitu. Dari mana? Coba aja sekarang secara teknikal. Anda datang ke sana, muat enggak 10.000 orang? Enggak muat. Gitu. Oke. Bagaimana orang bisa bilang ada dijemput oleh 3 juta orang ke terminal? Nah, lalu saya cari hitung-hitungan yang ilmiah. Ilmiah itu dimuat oleh Google jam 14.20 gitu. Berapa yang datang jemput Habib Rizik gitu? 13.621 orang di bandara itu. Jadi puluhan ribu enggak ada. Jadi artinya ketika Bapak melakukan sebuah diskresi, Bapak sendiri tahu bahwa ini ada resikonya kan, dari kesehatan, dari mana tahu ada resikonya kan. Hanya saja ini pilihan terbaik dari semua yang terburuk. Karena begini, mereka kan sudah mau jemput di mana-mana. Daripada nanti misalnya meledak di tempat lain, di Petamburan, lalu di tol mana, terus di desa mana, lebih baik kumpulkan jadi satu. Lebih baik saya bilang waktu itu kumpulkan aja, lalu diantar. Oke. Kita bicara Petamburan, Pak. Setelah Petamburan berkumpul kan, ini tidak ada diskresi, dan inilah yang menyebabkan Habib Rizik sekarang ditangkap awalnya. Iya betul. Awalnya. Yang Petamburan malamnya itu. Petamburan malam. Tapi kan banyak sekali, Pak. Orang-orang ngumpul-ngumpul juga banyak, Pak. Yang jadi keramaian-keramaian juga banyak. Kenapa mereka tidak ditangkap? Kenapa Habib Rizik ditangkap? Tidak ditangkap karena begitu dibubarkan mereka bubar. Ini kan nggak mau bubar nih. Beda kan? Petamburan disuruh bubar, nggak mau, sampai gubernur kirim surat, tetap jalan. Yang di tempat lain di mana yang tidak dibubarkan terus jalan, atau tidak dibubarkan tidak mau tapi tidak dihukum, kan dihukum semua. Yang Tegal, ketua DPR masuk pengadilan, disuruh bubar ya bubar. Di satu tempat lain ada polisi hadir di Pasuruan itu juga dijatuhi sanksi karena hadir ke sebuah perkumpulan. Di mana-mana disuruh bubar. Yang disuruh bubar tidak mau bubar, ya masuk ke pengadilan. Dan ribuan loh yang sekarang ini masuk ke pengadilan. Ya, ribuan yang masuk ke pengadilan. Oh iya. Gara-gara ini? Gara-gara ini. Polisi itu punya data ribuan, ada yang dihukum 2 bulan, ada 3 bulan dan sebagainya karena disuruh bubar enggak bubar. Tapi ada yang begitu disuruh bubar ya bubar. Memang ada yang begini, mungkin Mas Dedi juga lihat. Itu kampanye PDIP. Ya, terus di Solo. Di Solo. Ya, oke. Di Manado, gambarnya puluhan ribu orang. Saya tanya kepada yang lapor. Kebetulan yang lapor tuh namanya Pak Al-Muzammil Yusuf. Oke. PKS. Pak, ini kok tidak ditindak? Kok Petamburan ditindak? Ini terjadi di mana? Saya bilang. Di Solo. Coba Anda lihat, ini tidak ada satupun yang pakai masker. Sesudah dicek, apa? Itu kampanye pemilu tahun 2019. Padahal di beritanya puluhan orang menyambut gembira kemenangan calon wali kota Solo. Puluhan orang tuh di beritanya. Tapi gambarnya puluhan ribu orang. Dicek. Akhirnya dia tolong cek. Kalau tahu tempatnya di mana, saya bilang ke Al-Muzammil Yusuf, kalau tahu tempatnya di mana, saya tindak sekarang. Akhirnya dia minta maaf, ini memang keliru, ini memang gambar lama. Dia bilang begitu. Pak, ini saya potong Pak, ini biar penonton kita juga ngerti. Ya. Ini masalah Gibran pada saat itu? Iya, Gibran. Ya, masalah Gibran di betul. Solo itu, yang rame-rame itu. Iya. Itu bukan foto yang benar. Oh, bukan. Kalau foto itu benar, saya proses. Sekarang pun laporkan ke saya, itu terjadi di mana, tanggal berapa. Nah, yang beredar di berita-berita itu yang saya lihat itu bukan fotonya Gibran pada saat itu. Bukan, itu pemilu tahun 2019. Sama dengan yang di Manado, si Oli Dodo Kambe berpidato depan mungkin ratusan ribu orang. Lalu dia kan calon gubernur, dikirim. Ini katanya kalau PDIP kampanye ratusan ribu orang dibiarkan, tidak pakai masker. Saya sudah dicek ke Polda sana, itu foto kampanye pemilu di Sulawesi Utara tahun 2019. Makanya tidak ada satupun yang pakai masker, yang di panggung maupun yang di bawah. Ya. Tapi kalau orang awam, tidak orang seperti Mas Dedi atau saya, itu kan langsung percaya ini tidak benar nih pemerintah. Semua kita tindak, gitu. Ada yang dibubarkan langsung bubar. Nah, yang tidak bubar itu ya diseret ke pengadilan.
Nah yang Petamburan tuh kan nggak mau bubar. Udah dikirimi surat, nggak mau. Sampai akhirnya semakin berani, akhirnya memaki tentara, kurang ajar, polisi minta jatah ini, macam-macam. Nah di situ mulailah medsos itu mulai menjaga jarak kan, oh ini udah nggak benar. Di situ kita masuk, bubar. Oke, tapi ditangkapnya bukan karena maki-maki, ditangkapnya karena keramaian. Nanti masuk di kan ada pintu masuk dulu, kan ada 160. Masuk. Iya kan? Kalau pasal 93 itu karena rame-ramenya. Pak Mahfud ngerti maksud saya nggak, Pak? Maksud saya gini loh. Gimana? Maksud saya gini loh, Pak. Maaf nih ya, buat siapapun gitu. Kenapa beliau ini ditangkap dengan hal yang receh gitu maksudnya? Kenapa tidak kasus-kasus yang lain kan banyak? Nanti ini bertahap agar jelas. Kan satu-satu dulu. Kan sudah disebut 160. Iya. Nah 160 itu nanti masuk berbagai hal. Apa itu? 160 itu provokasi, menghasut agar orang melakukan ini. Gitu. Ngancam kalau kamu begini akan begini. Itu kan 160 nanti. Nanti kita lihat. Termasuk menggerudukan rumah Pak Mahfud? Enggak, itu. Itu. Tapi Anda punya hak dong, Pak, melaporkan. Iya, memang. Sekarang udah ditangkap orangnya. 6 orang udah ditahan. Udah ditahan, Pak. Iya, itu kriminal terpisah. Itu hal terpisah. Artinya kan urusan kecil, sudah ada yang ngurus di daerah lah ya. Udah ditahan orangnya sekarang. Dan satu masih buron. Satu masih buron. Saya bilang enggak apa-apa buron. Itu kan kalau mau berani lari 18 tahun. Karena daluarsa dari tindak pidana itu baru dianggap bebas 18 tahun. Dianggap selesai. Kalau mau lari terus 18 tahun bersembunyi ya silakan. Saya tanya Pak Mahfud. Menurut Pak Mahfud rakyat Indonesia, kita nggak ada yang bisa tahu. Tapi menurut Pak Mahfud rakyat Indonesia, lebih banyak yang seneng ini dibubarkan, dilarang, atau lebih banyak yang kesal ini dilarang, Pak? Bayangkali subjektif saya. Ini kan asal ngomong aja kita gitu. Saya subjektif. Menurut saya justru sangat banyak yang ingin ini dibubarkan. Seneng kalau ini dibubarkan. Buktinya apa? Buktinya sebelum itu kan di medsos kok pemerintah ini kalah sama preman. Kok pemerintah ini kok tidak hadir dalam perongrongan terhadap kewibawaan negara seperti itu. Nah, sebelum kita bubarkan tanggal 30 itu, sebelum kita nyatakan de jure sudah bubar dan melarang kegiatan, itu kita sudah punya survei. Oh ya? Survei resmi ya, pemerintah punya. Survei ke? Ke masyarakat. Ke masyarakat. Minta memang ya, lebih dari 80% itu memang minta itu dibubarkan. Mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas. Nah yang sekarang terakhir ini, kan ada lembaga survei lagi yang bukan pemerintah, 92%. Ya, merasa pemerintah tepat melakukan pembubaran. 92%. Iya kan, ini lembaga apa yang kemarin 2 hari lalu itu kan baru dikeluarkan. Itu sama persis dengan hasil survei yang dilakukan pemerintah. Kalau seandainya hasil survei tersebut real, artinya suara-suara yang keras ini sedikit ya? Ya kan sedikit. Tapi memang. Kok suaranya besar? Iya karena mereka punya amplifikasi medsos. Kita mungkin di situ aja. Coba Anda lihat yang bersuara siapa sih? Yang bersuara siapa coba? Ya, kan sama itu aja. Nah sementara rakyat kan lain lagi suaranya. Bahkan kalau misalnya saya kan orang Jawa Timur, basis saya ke NU. Wah, NU itu sudah lama, kenapa begitu dibiarkan? Oleh sebab itu begitu kita nyatakan dilarang melakukan kegiatan, NU yang mendukung pertama, Muhammadiyah juga melakukan dukungan, itu benar. Dan yang lain benar. NU Muhammadiyah itu adalah ormas Islam terbesar. Belum lagi ya LSM yang bergerak di bidang itu. Memang kita paham dan meskipun LSM-nya itu kalau bicara dengan saya secara langsung itu sudah benar, tapi kalau bicara ke publik kan itu harus begini, iyalah nanti diuji aja di pengadilan gitu. Enggak apa-apa, biasa. Ada bicara di depan publik, ada bicara di balik meja kan bisa juga gitu. Itu karena memang tugas lembaganya kan gitu. Untuk menyuarakan hal-hal seperti itu. Ya silakan diuji aja di pengadilan. Basicnya lebih banyak yang senang harusnya ya Pak ya. Oh iya. Kalau dilihat sekarang itu di media massa, di medsos, kan sebenarnya kalau di logika kita aja kan lebih banyak yang senang. Hanya orang yang
suaranya besar-besar itu memang ada beberapa yang melakukan itu. Ada yang mengatakan begitu, itu katanya. Kenapa tidak diadili dulu? Ya. Kok dibubarkan tuh pertanyaan pertama tadi. Nah, nanti ada lagi yang bilang, kan sudah diadili. Kok dibubarkan? Itu kan sudah diadili katanya si Usman Hamid itu kan bilang. Itu kan sudah diadili tuh orang-orang yang disebut dia. Kok sekarang dibubarkan? Nah, yang satu bilang, kok diadili, kok belum diadili sudah ini, kok yang satu bilang sudah diadili kok masih dibubarkan, kan sudah selesai tanggung jawabnya. Nah, oke lah, itu urusan perdebatan hukum yang asik kalau untuk sekedar main-main logika. Iya. Tapi nanti yang memutuskan pengadilan. Kita menunggu diadili lah. Tapi kenapa membubarkan sebuah ormas aja harus tanda tangan 6? Oh, karena begini, pembagian tugas. Satu, politiknya itu Menteri Dalam Negeri. Hukumnya itu Menkumham. Tindakannya kalau ada pelanggaran pidana sesudah itu Jaksa Agung dan Kepolisian. Lalu ada Menkominfo. Perang digitalnya. Jadi mereka yang tanda tangan. Ada PPATK kita undang. Karena ini nanti yang akan bertugas menelusuri dana-dana dapat dari mana, dikirim kemana. Kalau sampai sebesar ini yang nanda tangan ini sebanyak itu, artinya ormas ini sudah menggurita sekali loh. Oh iya, kan? Kita menganggapnya iya sudah kemana-mana dan bohirnya besar-besar. Gitu aja. Dari suara mereka ada yang mengatakan bahwa isu radikalisme ini hanya dibuat sama pemerintah. Enggak juga, udah lama kan isu radikalisme. Kenapa dibuat? Kan sudah lama kalau FPI dan sebagainya. Kemudian dulu kita membubarkan HTI kan dalam rangka itu, meskipun kita tahu radikalisme itu diperdebatkan. Soekarno itu berhasil membangun Indonesia karena radikal, ya kan? Nabi Muhammad itu membangun Islam karena radikal. Iya, gitu. Itu betul. Oleh sebab itu radikal itu ada yang bagus, ada yang jelek juga. Nah, terus mana yang benar? Yang benar itu apa yang dinyatakan oleh hukum. Menurut hukum radikal itu apa? Kalau ada pendapat yang berbeda. Nah, hukum kita mengatakan radikal itu tindakan satu, anti ideologi yang sudah disepakati, anti demokrasi, anti NKRI, atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah ke situ tanpa proses demokrasi. Gitu, anti pemerintah yang sah, selalu melawan tanpa proses demokrasi yang benar, dan kalau tidak berhasil melakukan kekerasan, itu arti hukumnya bahwa itu salah begitu. Loh, hukum mengatakan begitu. Kan gitu. Hukum itu kan mengambil rumusan. Karena kita negara hukum gitu kan. Iya, hukum mengatakan begitu. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 mengatakan begitu. Oke. Apa lagi? Kemarin ada jokes, Pak. Ya. Pak Mahfud, minum dulu, Pak. Minum ya. Iya. Ada teman saya ngomong, kalian nanya, Pak Mahfud percaya karma nggak, Pak? Oh, percaya. Percaya, Pak? Saya percaya. Sangat saya percaya kepada karma, dosa, balasan dari Tuhan. Itu percaya, Pak ya? Iya. Jadi bisa saja sekarang dibubarin karena dulu suka bubar-bubarin. Iya. Dan saya percaya begini, Mas Dedi. Orang kan yang tidak suka itu mengatakan, Pak Mahfud itu suatu saat akan kena karma. Tidak apa-apa. Kalau saya salah karena itu silakan kena karma. Justru saya merasa terlambat melakukan tindakan ini. Harusnya mumpung saya masih sempat melakukan sesuatu, saya lakukan sekarang. Kalau ini salah, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kan gitu. Kata Pak Amin Rais. Kan begitu. Mahfud itu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Emangnya Amin Rais dia bertanggung jawab kepada Allah? Semua bertanggung jawab kepada Allah. Ketika dia suatu saat berpidato, ini atas izin Allah ini, gambar ini tahun depan turun dari kantor-kantor, gambaran Jokowi. Tidak akan terpilih sebagai presiden. Dia katakan gitu, ternyata terpilih. Kan? Dia bertanggung jawab kepada Allah enggak itu? Amin Rais bertanggung jawab kepada Allah, iya kan? Iya benar. Memang saya yang bertanggung kepada Allah, dia tidak. Habib Rizik tidak. Semua bertanggung jawab kepada Allah. Mari kita tanggung jawab kepada Allah. Karena saya juga bekerja karena Allah juga. Iya, betul. Menurut keyakinan saya. Karena ada yang begitu yang keluar juga mengatakan, nah kalau dibubarin kenapa? Ya udahlah, dulu kan juga mereka suka bubar-bubarin. Itu karma gitu ya. Ya itu bisa begitu juga karma.
Dan bisa juga Mas, jadi kalau saya salah ya enggak apa-apa, saya berdosa, saya bertanggung jawab kepada Allah. Tapi saya merasa ini kewajiban karena ini seruan dari seluruh masyarakat. Ketika saya ke daerah-daerah, masa negara enggak bertindak ada kayak gini. Terus apa gunanya ada negara? Kalau dikuasai hal-hal kayak gini, Anda diam kan gitu. Ya, ya. Anda tahu kan Pak, kalau saat ini yang diserang adalah kasus HAM-nya. Oh iya, ya kan? Tahu lah. Sejak dulu kan. Sejak dulu, bukan hanya saat ini. Hanya sekarang momentumnya karena ketemunya Laskar. Betul. Terbunuhnya 6 Laskar itu ya. Lalu di HAM. Ya silakan. Tapi gini lah Mas Dedi. Pelanggaran HAM itu ada 2. 1 pelanggaran HAM, 2 pelanggaran HAM dalam tanda petik. Itu berbeda. Pelanggaran HAM biasa itu, misalnya Mas Dedi tempeleng saya nih, itu pelanggaran HAM. Mas Dedi membunuh saya pelanggaran HAM. Tetapi ada juga itu hanya disebut sebagai tindakan kriminal. Pelanggaran HAM seperti itu disebut tindakan kriminal. Tapi pelanggaran HAM yang satunya itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara, itu disebut pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat, misalnya pembunuhan etnis, itu ada di hukum humaniter. Nah, temuan HAM tentang Laskar ini adalah bukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, tapi pelanggaran HAM dalam arti kriminal, karena katanya membunuh orang dalam satu waktu gitu yang sama, pasti bukan karena membela diri kata HAM. Tetapi Komnas HAM mengatakan itu dibawa ke pengadilan umum berdasar Undang-Undang Nomor 39. Berarti itu kriminal. Bukan pelanggaran HAM yang tanda petik tadi. Tapi artinya kalau itu kriminal pun bisa, polisinya pun bisa salah dong harusnya. Iya, tetapi tidak institusional. Karena kalau pelanggaran HAM berat itu ada instruksi, terstruktur, sistematis, dan masih direncanakan. Kamu datang jam sekian, jebak di situ, tembak dengan ini, buang mayatnya ke sini atau apa. Nah itu pelanggaran HAM dalam tanda petik, terstruktur, sistematis, masif. Kalau ini kesimpulannya adalah kriminal. Pelanggaran HAM yang dalam arti kriminal. Sehingga tanggung jawab pada pelaku, bukan pada institusi negara. Itu kesimpulan Komnas HAM. Dan kami, nah inilah Mas Dedi, kami tidak pernah mengintervensi atau ingin mempengaruhi Komnas HAM. Sejak awal kasus itu terjadi, kita katakan oke lah, silakan Anda Komnas HAM lakukan penyelidikan. Kan waktu itu masih ingat kan, banyak desakan agar pemerintah membentuk TGPF, tim pencari fakta. Saya bilang, nanti kalau pemerintah yang bentuk diejek lagi. Jadi pakai aja Komnas HAM. Iya, dibentuk sendiri, nanti dikooptasi, hasilnya sudah diatur, lalu kita langsung oke. Tapi dari mana kita tahu bahwa Komnas HAM ini tidak di bawah pengaruh pemerintah? Toh orang-orangnya juga waktu itu yang memilih juga anggota DPR dan sebagainya. Lah iya kan DPR kan yang milih. Bukan orangnya pemerintah. Begini, Komnas HAM itu menurut undang-undang secara institusional bukan bawahan pemerintah. Dia bekerja memang di rumpun seperti KPU itu ada di rumpun eksekutif tetapi bukan bawahan eksekutif. Rumpunnya saja. Seperti KPU itu kan bukan bawahan presiden. Ya kan? Komnas HAM sama, KPK sama gitu. Nah, Komnas HAM itu menurut undang-undang adalah lembaga di luar pemerintah. Silakan Anda kerja. Kalau kami yang buat nanti dibilang kooptasi lah. Wong saya buat TGPF untuk Papua itu, ketika dibuat, wah rame. Itu kan akal-akalan aja untuk mencari pembenaran gitu. Komnas HAM-nya pada waktu itu juga diberitahu saya mau bikin penyelidikan sendiri. Hasilnya sama tuh. Nah, yang sekarang, yang itu yang ingat ya, yang Intan Jaya kan sama hasilnya. Malah lebih produktif kami langsung menindak 18 orang tentara itu langsung ditindak. Tapi apakah mungkin Pak Mahfud, maksudnya ada oknum polisi yang menembak di dalam mobil itu ya, menembak tanpa adanya perintah dari atasan itu? Mungkin. Ya mungkin saja kan. Kalau menurut Komnas HAM itu tidak ada perintah sama sekali. Justru yang terjadi itu ya, Komnas HAM menyatakan yang 2 tembak menembak itu satu kesalahan besar bagi orang sipil membawa senjata. Yang kedua, ini pengawal Laskar yang 6 itu sengaja menunggu karena tahu kan ada di teleponnya itu ada mobil nomor sekian-sekian itu di Anoja gitu. Memang sengaja ditunggu untuk diajak tarung. Gitu kan?
Jadi, nah sudah itu terjadi tembak-menembak. Lalu menurut versi Komnas HAM, unlawful killingnya itu terjadi di mobil itu. Nah itu silakan diusut. Kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah tahu juga apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Kita nggak pernah tahu. Komnas HAM juga sudah katakan silakan dibawa ke pengadilan. Nah kita juga langsung silakan bawa ke pengadilan. Oke. Pak Mahfud, saya tidak mau membahas itu karena menurut saya agak lucu membahas tentang, aduh, saya ini susah ngomongnya, Pak. Sesuatu yang tidak ada. Bukan gitu, Pak. Maksud saya kalau membahas hak asasi manusia, tapi dalam keadaan quote on quote perang tuh agak sulit gitu, maksud saya gitu. Jadi mana yang benar mana yang enggak sulit menilainya. Cuman Pak, saya punya ketakutan satu, Pak. Ketakutannya begini, Pak. Kita tahu nih Pak, lokalisasi pelacuran dibubarkan. Ini saya tuh salah satu orang yang tidak setuju Pak. Ya saya tahu bahwa itu keputusan gubernur atau keputusan apa, silakan. Saya pribadi nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena kalau lokalisasi pelacuran dibubarkan, pelacurnya nyebar-nyebar Pak kemana-mana. Jadi open BO. Mendingan ditaruh di satu tempat. Toh pelacuran adalah pekerjaan tertua katanya gitu. Kalau ada sebuah ormas yang diduga ada terorisnya di dalamnya dan dibubarkan, Pak, ini kan ceceran kemana-mana, Pak. Bisa ceceran, bisa jadi partai. Iya. Ini bisa martir kan, Pak, mereka, Pak. Akhirnya bisa menjadi lebih besar dibandingkan yang Bapak bubarin kemarin. Yang mana itu? Yang dibubarin itu? Nggak apa-apa, karena kalau sebagai ormas dia tidak terdaftar, ya, sebagai organisasi dia tidak terdaftar, berarti kalau melakukan sesuatu yang ini bisa ditindak secara hukum. Tetapi kalau mau mendaftar sebagai ormas baru, daftar dong dengan syarat-syarat tertentu, yang itu juga bisa dibubarkan kalau melanggar aturan. Karena memang tidak ada jalan lain, harus mengaturnya begitu kan hukum. Kita tidak boleh larang orang berkumpul, ini kan tidak boleh kan. Orang membuat FPI baru silakan aja buat. Kita kan tidak bisa melarang. Dulu ada PDI menjadi PDIP, ya kan. Ada partai sosialis yang sangat legendaris dulu, orang pintar-pintar. Sekarang ada PSI baru juga. Kan tidak bisa kita melarang. Asal jangan melanggar hukum aja gitu. Kan sama. Kita jangan terlalu, menurut saya, jangan terlalu merasa dihantui oleh hal-hal yang mungkin terlalu berlebihan. Misalnya ketika kami berdiri itu kan, seakan-akan itu akan menjadi besar. Saya kan bilang, ya udahlah, itu paling habis deklarasi ya selesai bubar sendiri kan. Sekarang nggak ada juga kami kan. Sama juga dengan ini. FPI baru tuh habis deklarasi kan lari-lari juga. Artinya deklarasi ya tidak ada apa-apa lagi kelanjutannya kan. Ya sudah gitu. Asal jangan melanggar hukum aja. Kalau melanggar hukum nanti kan ada aparat yang. Tapi artinya saat ini masih diawasi terus dong. Oh pasti semua masih diawasi. Kan makanya rekeningnya sekarang sedang dibekukan dan dilacak. Ini dari mana dulu dan keluar kemana. Gitu. Saya dengar sudah banyak orang yang dagdikduk juga, bohir-bohir itu yang merasa kirim ke rekening itu besar-besaran kemana. Kalau itu dikaitkan dengan terorisme kan bahaya. Dan PPATK mensinyalir ada yang begitu. Oh ya? Iya. Saya sudah teleponan, tolong jangan sampai melanggar HAM, jangan sampai melanggar. Kalau orang nyumbang biasa aja kan tidak apa-apa. Namanya orang nyumbang kan tidak dilarang. Tapi kalau memang ada kaitan dengan kriminal, itu nanti kita ya diungkap. Artinya ini bisa saja membuka tutup botol ya? Bisa. Kita lihat aja perkembangannya nanti. Tapi kan sekarang itu kita sedang berpikir bagaimana membangun penegakan hukum itu berdasar restoratif justice. Hukum itu yang tidak bikin gaduh lah gitu. Kalau itu sudah selesai dan tidak ada lanjutan ke sekarangnya, mungkin ya kita catat saja bahwa itu dulu pernah terjadi. Begitu sebelum organisasi itu dibubarkan atau sesudah dibubarkan dan sebagainya. Tapi udah ditandain gitu. Udah ditandain. Udahlah, sekarang kan teknologi gampang sekali. Ini dari siapa, dari mana.
siapa yang nyetor dan sebagainya ada di situ semua. Gitu. Jadi. Baik Pak, kalau begitu saya mungkin mewakilkan misalnya ada masyarakat yang suka karena ada tagnya hadiah tahun baru gitu Pak ya, hadiah tahun baru gitu. Pasti ingin mengucapkan terima kasih juga buat pemerintah, buat Pak Mahfud dan semuanya yang ini saya nih begitu dibubarkan itu kan lalu medsos ini hadiah terbesar menyambut tahun baru dari pemerintah katanya. Padahal kita enggak mengarahkan ke situ. Iya kebetulan aja tanggal itu bukan sebagai hadiah tahun baru, tapi begitu antusiasnya masyarakat menganggap ini sebagai hadiah dari pemerintah, di mana pemerintah dianggap mewakili negara hadir untuk menegakkan hukum dan melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Sebelum saya tutup Pak, saya punya satu pertanyaan terakhir. Biasanya sulit nih pertanyaannya dijawab. Enggak Pak. Kali ini sederhana Pak. Gimana? Sebenarnya besar tidak sih mereka itu Pak? Siapapun itu. Begini, kalau FPI maksudnya itu tidak besar. Itu memang sekarang ini orang sedang merasa gerah dengan situasi ketidakadilan dan sebagainya dan mencari tempat numpang untuk ekspresi. Disitulah ketika FPI muncul dengan itu orang ikut, tetapi mereka pada dasarnya juga bukan FPI juga. Gitu. Mereka kan banyak yang dari NU, dari Muhammadiyah ikut dalam protes-protes itu. Orang-orang kecewa intinya. Orang-orang kecewa, tidak apa-apa. Dan mungkin saya bagian juga orang yang dalam hal tertentu kecewa bisa saja melakukan protes seperti itu kan gitu. Itu biasa saja gitu. Tidak ada masalah kan. Ini kok ada korupsi begini dibebaskan. Ini kok ada begini-begini ya biasa. Tetapi supaya diingat bahwa problem seperti itu, itu menjadi problem setiap pemerintah. Sejak zaman Habibie, ya sesudah reformasi, Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, Pak SBY, Pak Jokowi kan sama tuh. Kapan nih keadilan ditegakkan? Kapan nggak? Semua masih mencari karena sangat banyak masalahnya. Oleh sebab itu, mari kita sejauh yang bisa kita lakukan. Jangan kalau enggak bisa melakukan semuanya, lalu ditinggalkan semuanya. Saya orang pesantren, ada dalil gitu, mala yudroku kulluhu, la yutroku kulluhu. Kalau kamu enggak bisa menyelesaikan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang bisa kamu selesaikan. Itulah sebabnya kita milih. Ini yang gampang, Yang rumit, korupsi melibatkan jenderal ini, pengusaha ini, korporat ini kan agak rumit. Karena misalnya urusan tanah, Mas Dedi. Kita bukan tidak tahu, urusan tanah itu puluhan ribu. Tanah negara dirampas. Orang punya tanah tiba-tiba sudah beralih ke pemilikannya. Itu sudah melibatkan RT, camat, bupati, BPN coba. Lalu diputus oleh pengadilan. Kita gimana cara mengambil punya orang itu? Kan ini sudah putusan pengadilan. Ini ribuan jumlahnya. Ribuan. Orang tidak pernah merasa menjual tanah. Tanahnya sudah beralih dan ada sertifikatnya dari pejabat yang sah. Berarti panjang sekali. Panjang. Makanya saya pernah datang ke Pak Presiden. Gimana Pak ini soal tanah? Iya itu gimana cara menyelesaikannya? Ini kan pengadilan. Pengadilan memutus gitu. BPN di masa lalu ya. Pertanahan sudah mengeluarkan ini secara sah. Makanya ada yang terbongkar di NTT itu. Gila itu. Tanah negara diklaim oleh pribadi, dibagi ke pejabat-pejabat. Dan semuanya sudah lewat BPN, lewat RT, lewat camat, lewat bupati. Berarti semuanya ikutan dapat duit. Iya, dan itu baru contoh di NTT, di Kupang. Di berbagai daerah lain banyak yang begitu. Sudah begitu parahnya. Terus apakah dengan begitu, loh kok pemerintah diam aja? Pemerintah tidak diam, tetapi menyelesaikannya itu kan tidak bisa langsung diambil gitu. Misalnya, ya karena Mas Dedi punya tanah secara tidak sah, tetapi dia punya sertifikat. Mas Dedi bilang saya beli dari ini, beli dari ini kan tidak bisa. Meskipun ini menyatakan saya tidak pernah menjual, langsung diambil begitu saja sudah putusan pengadilan. Dan itu ribuan. Oleh sebab itu, memang kalau saya sih memang harus ada tindakan yang lebih
revolusioner sifatnya land reform. Iya kan? Kayak Filipina dulu. Aku ini bikin land reform dulu. Ya lumayan lah beres. Pokoknya diambil oleh negara dulu, bagi gitu. Berani enggak kita? Tapi kan, wah. Nah itu kan pasti kan. Gaduh. Katanya, tapi kan gaduh katanya. Gaduh. Nah dan kita tidak bisa, pemerintah yang mengatakan itu. Nanti DPR-nya bilang tidak, parpolnya bilang tidak, medianya bilang tidak. Nanti konglomerat hitamnya bayar juga orang agar bilang tidak. Terus gimana? Nah ini situasi kita nowadays. Oh, shit. Shit. Aduh. Berat. Jadi kita harus banyak bersabar, berdoa, dan maklum. Kalau rakyat yang tidak tahu ya sudah. Makanya dulu saya bilang, saya ini sebagai Menko nggak bisa berbuat apa-apa. Orang lalu yang tidak ngerti sini, kalau Menko aja nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, gimana? Terus gimana negara? Maksud saya, itu bukan urusan Menko, bukan urusan presiden. Misalnya, orang korupsi, tiba-tiba dibebaskan oleh pengadilan. Pemerintah sudah nuntut dengan hukuman tinggi, tiba-tiba dibebaskan. Lalu pemerintah mau disalahkan kan nggak bisa. Terdakwa ini punya urusan sendiri, punya hubungan-hubungan gelap sendiri ketika ngurus ke pengadilan. Kita nggak bisa mempengaruhi pengadilan. Ya, artinya kalau begitu rakyat bisa kecewa sekali, tapi pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah terjadi kelompok-kelompok ini nantinya. Iya bisa jadi. Tetapi dulu kita melakukan reformasi kan karena itu. Dan ini harus diselesaikan secara pelan-pelan, diurai dulu satu persatu. Maka saya katakan, saya pakai dalil agama sajalah. Kalau tidak bisa diselesaikan seluruhnya, jangan tinggal seluruhnya. Ambil satu-satu yang bisa, yang mana. Biar yang sisanya ini nanti diterapkan oleh pemerintah selanjutnya dan sebagainya. Kan gitu. Kalau mau bicara, adakah orang yang bisa menyelesaikan? Nggak ada. Jadi Bapak nggak malu ketika mengatakan bahwa sulit masalah korupsi, diberesin tuh sulit, nggak malu? Nggak malu sama sekali. Karena itu bukan tugas saya terutama untuk memberantas korupsi itu. Itu kan pengadilan. Terutama pada akhirnya hakim kan. Dan kalau di lingkungan kita, melalui proses demokrasi kan ada partai politik yang juga terlibat. Anggota DPR terlibat. Dan kita tidak bisa kan intervensi pada mereka. Kalau mau intervensi gampang. Kita ubah aja negara ini seperti Korea Utara. Kasihkan seseorang seperti Kim Jong-un. Kasih aja, suruh kok kamu urusin negara. Semua orang pada takut kalau cuma mau menyelesaikan dengan cara keras. Kan gitu. Tapi kita bersepakat nih menyelesaikan demokrasi. Demokrasi itu berbagi tugas. Yang ngurus ini pemerintah, yang mutus ini pengadilan, yang membuat kebijakannya DPR, macam-macam kan. Yang mengerti pers. So basically there is nothing perfect. Even demokrasi is not perfect. Iya. Demokrasi itu bukan satu sistem pemerintahan yang baik, tetapi dia yang terbaik dari yang semuanya tidak ada yang baik. Bukan yang baik. Sejak awal ini tidak baik. Tapi coba mau dibandingkan dengan autokrasi ya, kalau kebetulan pemerintahnya bagus, untung-untungan. Iya kan, kayak Alexander Zulkarnain ya. Kemudian ya kalau di dalam sejarah Islam ada kayak Harun al-Rasyid, bagus lah. Untung-untungan kan. Iya, tapi kalau seperti Kim Jong-un, nah habis sudah. Habis. Atau di sejarah Islam dulu ada juga Muawiyah II. Itu jahat sekali juga. Sama, ada yang jahat, ada yang tidak. Makanya kalau demokrasi lebih aman karena itu meletakkan posisi sentral pada rakyat untuk ngambil keputusan bersama. Meskipun jelek, dia jeleknya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak demokrasi. Gitu aja. Oke Pak Mahfud, saya terima kasih banyak. Makasih ya. Terus bertugas, terus berjuang untuk Indonesia. Mudah-mudahan sehat terus nih Pak. Amin, amin. Saya yakin sehat terus lah. Dan yang pasti kita sebagai rakyat Indonesia pasti senang kalau misalnya radikalisme tidak ada, gitu kan. Ya. Kemarin kita baru Natalan, ya kan. Kalau ngucapin selamat Natal nggak mau, tapi beli diskonan Natal mau biasanya gitu. Ya.
Betul. Terus besok akan ada Imlek sebentar lagi juga, Pak. Ya. Terus ada hari raya lain. Harusnya Indonesia ini jadi satu karena perbedaan yang luar biasa itu. Betul. Zaman dulu bisa kayak gitu kan, Pak? Iya ya, kita kehilangan zaman dulu ya. Ketika kita mesra sesama anak warga. Aduh, sekarang ini ngata-ngataan aja tuh lucu, Pak. Iya. Kalau sekarang, wow, ada yang bawa golok. Ya, kita perbaiki sama-sama lah. Pelan-pelan ya Pak Mahfud. Baik Pak Mahfud, terima kasih banyak. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.